Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sebuah informasi yang cukup menggemparkan kita dapatkan terkait rencana pertemuan Presiden terpilih Republik Indonesia dengan satu-satunya partai oposisi di pemerintahan, yaitu PDIP. Rencananya teman-teman, Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Mungkin besok lusa adalah tidak lama lagi. Tentu teman-teman, informasi ini akan sangat ditunggu-tunggu oleh banyak sekali media-media di Indonesia. Karena pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo akan merubah peta politik yang saat ini memanas akibat perseteruan antara PDIP dan juga Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Teman-teman, kita juga mendapat informasi yang lebih rinci dari salah satu kader PDIP, petinggi PDIP, yaitu Bapak Masinton Pasaribu, yang terang-terangan menyebut bahwa pertemuan Prabowo dan juga Ibu Megawati sudah direncanakan, waktunya sudah ditetapkan, dan juga tempatnya telah ditentukan. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Kompas TV di salah satu videonya di kanal YouTube-nya yang berjudul Masinton PDIP soal rencana Prabowo ketemu Megawati, dua-duanya bersahabat tanpa kepalsuan. Sebelum kita tonton teman-teman, ini juga ada press release singkatnya, saya akan bacakan terlebih dahulu. Politisi PDIP Masinton Pasaribu buka suara terkait rencana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Insya Allah, kalau Bu Mega dengan Pak Prabowo ketemukan adem, bangsa ini sejuk, dua-duanya bersahabat dengan ketulusan, bukan gimmick apalagi kepalsuan. Berdua sahabat lama, bahkan dari orang tua beliau, sama-sama anak menteng lah, bukan kaleng-kaleng, kata Masinton Selasa tanggal 10 September 2024. Masinton menegaskan pertemuan kedua di luar konteks adanya permintaan jabatan, melainkan silaturahmi untuk menyejukkan. Pak Prabowo dan Bu Megawati itu sohib, adem. Kalau keduanya bertemu, kita harapkan ketemu lanjutnya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, biar informasinya lebih lengkap, mending kita langsung simak video selengkapnya. Kan juga Bu Mega rencana mau ketemu sama Pak Prabowo itu dari Insya Allah, kalau Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu, itu kan adem bangsa ini, sejuk, ya kan? Dua-duanya bersahabat dengan ketulusan, bukan dengan gimmick apalagi kepalsuan. Jadi berdua itu sahabat lama, bahkan dari sejak orang tua beliau, ya sama-sama anak menteng lah, bukan anak kaleng-kaleng gitu ya. Kalau kaleng-kaleng ya munculnya tiba-tiba, penuh kepalsuan dan dusta. Kalau ini anak menteng, punya sejarah terhadap Republik ini. Bang Gitu. Berarti pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ini dari PDIP menandakan bahwa Bu Mega baik-baik saja, tidak ada anggapan bahwa PDIP nanti akan dikeluarkan dari koalisi Pak Prabowo ke depan, itu tidak? Wah, di luar konteks jabatan-jabatan, di dalam atau di luar, silaturahmi berdua itu akan menyejukkan keindonesiaan kita. Begitu. Tadi kan soal pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega itu kan itu menyejukkan dan segala macam. Berarti emang dari internal PDIP emang ada harapan buat jalin komunikasi sama Prabowo di mana kalau kita lihat dari sepak terjang sebelumnya, PDIP begitu keras gitu untuk mengkritiki koalisi pemerintahan, dan justru malah sekarang Ya, kritik itu kan bukan berarti benci, bukan berarti anti. Kritik itu vitamin bagi pembangunan. Kritik itu bagi orang yang percaya pada jalan demokrasi, itu adalah kebaikan. Jadi kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu sohib, beliau sohib berdua, ya kan? Nah, maka rakyat melihat akan adem kalau Pak Prabowo dan Bu Mega bisa bertemu, dan kita harapkan bisa bertemu. berarti emang ada rencana gitu dari awalnya kan di internal PDIP untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo gitu. Ya, sebagai silaturahmi antar tokoh pemimpin, ya semua kita berharap lah. Bukan hanya PDI ya, tapi juga kita semua berharap. Seperti itu. Ya, ya. Sebelumnya, rencana pertemuan Prabowo dan Megawati diungkapkan Sekjen Partai Gerindra. Ahmad Muzadi sampaikan sebelum pelantikan kedua tokoh tersebut akan bertemu. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak
video informasi dari Kompas TV yang menerangkan terkait rencana pertemuan Prabowo Subianto dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita tentu berharap teman-teman kedua tokoh bangsa ini bisa menyatukan visi, misi, agar politik di Indonesia, pembangunan ekonomi, juga infrastruktur bisa berjalan dengan nyaman, dengan aman, dan juga stabil. Teman-teman tentu ini kalau misalnya PDIP masuk bergabung dengan koalisi Pak Prabowo, maka tidak ada lagi partai koalisi di pemerintahan. Jadi Pak Prabowo akan mempunyai power yang lebih besar, bahkan lebih besar daripada power yang dimiliki oleh Presiden kedua Indonesia, yaitu Pak Harto. Nah, karena dulu Pak Harto memimpin 32 tahun, masih tetap ada oposisi. Tapi saat ini saya rasa semua partai ada bersama gerbong Pak Prabowo masuk di koalisi ke Indonesia Maju, sehingga tidak ada satupun lagi partai oposisi yang menentang semua kebijakan pemerintah. Dan tentu teman-teman, ini bisa menjadi suatu hal yang positif, tapi juga bisa menjadi sebuah hal yang negatif. Positifnya teman-teman, kalau misalnya presiden terpilih kita, Bapak Prabowo mempunyai program-program yang baik, yang mendukung kesejahteraan rakyat, pro rakyat, maka ini akan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan bangsa Indonesia. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo membuat kebijakan yang tidak pro rakyat atau bahkan malah menambah beban rakyat, maka tidak ada satupun partai yang bisa melarang atau menghentikan kebijakan tersebut. Karena ya mau tidak mau, kalau misalnya sudah masuk ke dalam pemerintahan, kalau misalnya Pak Prabowo ingin A, maka yang lain juga harus mendukungnya. Ya mungkin teman-teman itulah plus minus kalau misalnya di pemerintahan tidak ada oposisi. Tapi yang jelas teman-teman, kita yakin, kita berharap, kita berdoa, semoga Pak Prabowo 5 tahun ke depan bisa membawa Indonesia, memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena satu lagi teman-teman, kita yakin Pak Prabowo adalah orang yang terpilih yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi ya kita doakan, kita bakal terus kawal juga teman-teman semua kebijakan dari Pak Prabowo. Kita tidak akan biarkan Pak Prabowo melenceng. Kita bakal terus kawal semua kebijakan-kebijakannya. Kalau misalnya memang positif, kita bakal dukung. Kalau misalnya kebijakannya ini kurang serk, kita bakal kritisi. Karena itulah gunanya kita semua netizen Indonesia. Kita bakal terus pantau teman-teman kebijakan Pak Prabowo. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.